Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita nyanyi bersama, senandung riang, nyanyian damai, menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Vyasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja ditampilkan nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal perjumpaan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkaya, untuk meningkatkan optimisme dalam diri, dalam dharma negara dan dharma agama. Karena Hai TV Channel 3 selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Watam Flash, lanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tapi hati tetap dekat dengan Hai TV Channel 3. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Brahma Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, Dumogi Starte Becek seperti kami yang sedang bersama Ibu Putri Swastini Koster, tepat di kediaman Gubernur Bali di jantung Jaya Sabha Denpasar. Kami gembira sekali karena ngopi kali ini sangatlah spesial, pindah alamat ke rumah jabatan Gubernur, tepat 5 menit bersama Ibu Putri Swastini Koster, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DP PKK Provinsi Bali, untuk exploring bersama, sharing dan coaching dengan tema bahasan kita kali ini, Hati PKK. Namun semua itu akan dijawab tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Show, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di jantung Jaya Sabha Denpasar. Napi Orti, Bu Putri. Becek nadanya. Napi Orti niki pemirsa Hai TV Channel 3 dulu bikin rahayu sareng-sareng.
kita langsung ke perbincangan Ibu. Silakan. Ada banyak sekali pengertian tentang PKK Ibu, mulai dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kemudian ada penataan kerukunan keluarga dan juga pendidikan kesejahteraan keluarga. Lalu bagaimana PKK menurut Ibu Putri? Pertama nih Kak, dulunya itu ya memang PKK itu pendidikan kesejahteraan keluarga, tapi sekarang PKK lebih pada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tapi ada yang plesetin juga, PKK perempuan pengen kaum. Tapi nggak apa-apa kan, pengen kaum aja kalau yang penting untuk kegiatan yang positif, untuk kegiatan meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberdayakan terutama kaum perempuan, ibu-ibu yang ada di komponen masyarakat paling kecil di satu bangsa, itu keluarga. Jadi mulai pemberdayaannya dari keluarga, dari ibu-ibu, dari kaum perempuan. Lalu kami tertarik sekali dengan akronim HATI PKK Ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan hal yang dipenuhi dengan akal, budi dan juga rasa ini sangat mendalam sekali. Nah, kemudian HATI PKK Bali itu apakah seperti itu juga ya? Nah, PKK Nika punya hatinya. PKK itu singkatan dari halaman asri teratur indah dan nyaman. Nah, Nika juga ada kaitannya dengan heart ya. Jadi kita dengan menata halaman, hati kita jadi bahagia, hidup kita dengan keluarga jadi harmonis dan nyaman, kan jantan. Nah, itu harus ditata halaman. Jangan dibiarkan terbengkalai, apalagi di keluarga-keluarga yang ada di Pulau Bali rata-rata di pedesaan, halamannya masih cukup luas sehingga bisa ditata, dibuat taman dan tentunya bermanfaat. Bisa menanam tanaman-tanaman untuk obat, untuk apa ya, misalnya bunga-bunga untuk kepentingan upacara misalnya, seperti itu. Tadi Bu Putri sempat menyinggung tentang tanaman kemudian lingkungan Ibu. Nah, ini terkait sekali dengan mendengar kata PKK, otomatis juga terkait dengan konsep Hindu Trihita Karana. Itu dari Parayangan, kemudian ada Pawongan dan juga Palumahan. Nah, bagaimana Ibu Putri ini menyelaraskan konsep Trihita Karana itu dengan hati PKK itu? Nah, ya udah pasti kan sayangku. Jadi dengan menata halaman kita membuat lingkungan yang paling kecil dulu, lingkungan mana? Halaman di lingkungan rumah tangga, di lingkungan rumah masing-masing keluarga itu. Kan jadi hubungan kita antara alam. Kita tata dengan indah dan dia akan memberikan keindahan untuk kita. Kemudian menata juga di wilayah Parahyangan. Nah, parahyangannya itu jangan dibiarkan kering begitu saja, kan tempat sembahyang di keluarga, benteng pemberaja, ini kan bisa ditanami dengan bunga-bunga untuk kepentingan. Enggak, tanaman hiasnya yang bunga, yang wangi, yang cantik. Ketika ada kebutuhan untuk misalnya membuat camang, ini kan bisa dipetik langsung dari area yang ada di Parahyangan, kan kita. Kemudian di wilayah halaman rumahnya bisa untuk kepentingan apa? Bisa ditata dengan indah, tetapi bermanfaat untuk apa? Kepentingan dapur. Kita di sebelah dapur ada halaman sedikit, tanam cabai, tanam tomat, kan. Nah, kemudian ya di wilayah yang lainnya bisa yang apa namanya, untuk obat misalnya kita tanam kunir ya, kemudian apa namanya, serai, itu kan bisa untuk obat. Apalagi sekarang kan di situasi wabah ini imun harus dijaga, itu bisa bikin seperti jamu kan yang disarankan oleh Bapak Presiden Jokowi. Beliau minum jamu, nih jempol 2 rimpang jahe, nih kenyit 2 ruas kunyit, 4 serai dan 1 temulawak. Nah, itu direbus jadi jamu, bikin imun kita kuat untuk menghadapi serangan virus gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi PKK yang ada di rumah atau di tingkat ya, diberdayakan kan, diberdayakan. Ketika kita menemukan sesuatu yang bagus, yuk kita berbagi, gitu kan, berbagi. Kemudian dengan menanam yang kebutuhan di rumah, misalnya kebutuhan dapur dan kebutuhan obat, kalau kita petik, kalau kita panen kan bisa untuk berbagi dengan tetangga kita. Kalau Bali bilang kan apa ya, bangkitkan kembali, berempati, bergotong royong dengan menyama beraya gitu, dengan berbagi. Dulu kita kan begitu, sekarang yuk kembali seperti itu. Terakhir Ibu, sebagai pamungkas tanya kita, closing statement Ibu, belakangan ini kan ada wacana
normal, Bu. Jadi norma baru menyikapi pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana hati PKK ini merespon hal tersebut? Nah, sekarang ini justru Ibu melihat hatinya PKK menjadi sangat penting. Ketika kita menghadapi wabah, jadi himbauan dari pemerintah adalah kita di rumah saja tetapi tidak tinggal diam, harus tetap kreatif. Nah, begitu tata halaman rumah. Walaupun sekarang kita kembali pada kehidupan yang kita harus berkegiatan, tetapi di era setelah wabah ini kita himbauan pemerintah tetap jalan. Kita tidak boleh terlalu banyak berkerumun, mesti memakai masker, tetap rajin mencuci tangan bila kita datang dari mana saja, sebelum dan setelah makan tetap cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan nah itu hatinya PKK, itu akan dapat memenuhi kebutuhan yang paling ringan, berarti kita dapat menghemat penghasilan kita untuk dapur ketika kita sudah menanam, lalu kemudian kita akan memetik. Bisa juga untuk berbagi dengan tetangga kita sebelah kiri dan sebelah kanan. Bagus kan? Jadi hal-hal yang memang tadinya kita apa-apa segalanya beli, sekarang kita tanam, tidak beli lagi. Lumayan menghemat pengeluaran untuk keluarga. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Iya, sama-sama. Telah sharing, coaching, dan explore bersama HiTV Channel 3. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Kali ini saya Mia Gadewa bersama Ibu Putri Swastini Koster. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi, manik kata-kata, intisari mutiara kata. Suatu senja, ketika Pandawa dan Kurawa sedang berlatih senjata panah, Maharsi Vyasa berkenan menanyakan Pangeran Astina. Saat Pandawa dan Kurawa berjejer membentangkan busur panah, sang Maharsi bertanya pada Yudhistira, "Hai Yudhistira, setelah kau bentangkan busur panahmu, apa yang kau lihat?" Yudhistira, putra Pandu ini menjawab bahwa ia melihat langit, awan, ranting, daun, bahkan ekor burung. Sang Maharsi tersenyum sambil berkata, "Sudahlah anakku, urungkan niatmu memanah burung, karena panahmu tak akan mengenai apapun." Setelah itu sang Maharsi mendekati Arjuna. Kepada penengah Pandawa ini, sang Maharsi pun bertanya, "Hai Arjuna, apa yang kau lihat?" Arjuna menjawab tanpa menoleh, "Kakek, aku tak melihat apapun. Aku hanya melihat mata burung itu." Sang Maharsi kembali tersenyum sambil menepuk pundak Arjuna. "Cucuku, taruhlah busurmu. Urungkan niatmu memanah burung itu, karena burung itu sudah mati sebelum kau melepaskan panah untuknya." Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam program Wartamina, menjelajah kuliner pemuja rasa, menjaga tradisi wisata kuliner Nusantara. Dalam suasana pandemi, kita harus memenuhi kebutuhan gizi untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohani kita. Nasi campur Bali terbukti cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi karena menunya komplit, berisi nasi, telur, udang, sayur, daging, dan kacang-kacangan. Jika di rumah tidak tersedia nasi dan terpaksa harus memesan lewat aplikasi, kita harus perhatikan beberapa tahapannya.
Silahkan taruh di sana Pak dan ambil uangnya. Terima kasih. Ingat, perhatikan jarak jika pesanan sudah datang. Tahapan selanjutnya, biasakan memanaskan makanan sebelum kita nikmati. Nasi campur Bali yang sudah dipanaskan siap untuk kita nikmati. Kita mulai dengan menu-menu yang ada di nasi campur Bali. Ada sate, telur, daging, udang, dan sayur. Di nasi campur Bali, biasanya sate yang digunakan sate ayam atau sate ikan yang mengandung protein. Begitu juga dengan telur, daging, dan udang. Selanjutnya ada sayur yang kaya akan serat, dan nasi yang mengandung karbohidrat. Yang khas dari nasi campur Bali dan diburu para wisman adalah ayam suwir-suwir, pedas sempurna. Setelah mengkonsumsi nasi campur Bali dan air seduhan jahe, jangan lupa mengkonsumsi buah seperti pisang, jeruk, semangka, dan nanas yang baik untuk pencernaan karena mengandung banyak serat. Yang penting di masa pandemi, santap apa yang tersedia di meja makan dan jangan berbagi makanan ke teman. Ke Pasar Badung membeli songket, ke Klungkung membeli delima, jangan lupa mampir ke Gedong 3. Salam damai, Channel 3. Sis, stop, stay safe and keep healthy. Ingat cuci tangan sebelum makan. Sudahkah Anda cuci tangan juga kalau mau makan? Untuk menjaga kesehatan agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Jangan lupa tetap jaga imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogis Taterahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif yang sangat spesial karena secara mendadak kita mendapati kunjungan dari Bapak Made Sunarse, Ketua KPI Provinsi Bali, yang kita daulat untuk ngopi bareng 5 menit, exploring, sharing, coaching di Kedai Ngopi Warta. Nah, kita akan membahas tentang sosialisasi program KPI Bali. Namun, kita akan bahas tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Kita masih di Kedai Ngopi, Napi Orti, Pak. Astong kare selalu baik, becek-becek mantan. Ya. Kita langsung ke pembahasan, Pak ya. Yang kita ketahui akronim dari KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Bisa nggak Bapak memberikan sekilas singkat tentang KPI Bali untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada? Baik, terima kasih. Kita
pertama-tama terima kasih sudah bisa hadir di sini. Tempatnya luar biasa. Jadi mendadak saya ke sini, saya kira tidak mendapatkan situasi yang luar biasa. Ternyata luar biasa. Orang-orangnya luar biasa. Gedungnya luar biasa, buku-bukunya luar biasa. Bagus ya. Jadi pemirsa Hai TV channel 3 bila perlu datang ke sini. Jadi saya datang ke sini didaulat menjadi narasumber begitu ya. Jadi mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Jadi kita lembaga independen, dasarnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran gitu ya. Jadi didirikan oleh negara karena frekuensi yang dipakai oleh radio dan televisi itu milik negara. Oleh karena itu harus dijaminkan bahwa siaran-siarannya baik untuk publik, untuk masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah komisi independen untuk mengawasi apakah benar isi siaran ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan atau tidak. Aturan yang kita pegang itu namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi kita harus mengkombinasi antara undang-undang dan peraturan-peraturan KPI. Ini yang kita pakai untuk mengawasi. Nah, apa tugasnya gitu? Pertama, kita dihadirkan agar masyarakat terjamin haknya. Haknya terjamin untuk mendapatkan informasi yang baik. Ya, sebelum kita masuk ke tugas dan fungsi wewenang, Pak, sepertinya yang Bapak sampaikan dari tugas KPI itu begitu berat, Pak ya. Lalu seperti apa sih fungsi wewenang dan juga tanggung jawab dari KPI itu, Pak? Mungkin dijelaskan ke pemirsa. Oke, jadi kita memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Ya, kita membuat aturan, termasuk yang tadi Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran. Kita punya kewenangan untuk bekerja sama dengan seluruh instansi dan lembaga. Ya. Nah, dengan kewenangan-kewenangan yang kita punya, apa yang menjadi tugas kita? Kan, tugas dan kewajiban kita baru yang pertama itu bagaimana kita menjaga agar masyarakat haknya atas siaran yang baik itu bisa dilaksanakan. Kemudian kita juga memberikan penguatan kepada lembaga penyiaran. Yang paling utama yang teman-teman tahu biasanya adalah bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap isi siaran. Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Termasuk juga bagaimana kita menguatkan infrastruktur penyiaran yang ada di Bali. Itu juga menjadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, Pak Medi, berbicara tentang Bali, apa sih tugas tadi sudah dijelaskan. Kemudian event dan kegiatan tahun ini dari KPI Bali? Oke, jadi Astunggare kita mencoba berbuat yang terbaik begitu untuk mengawal tugas yang diberikan oleh undang-undang. Jadi di KPI itu ada 3 hal, ada kelembagaan, ada perizinan, dan ada pengawasan isi siaran. Oke, jadi ada 3 bidang yang kita punya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Nah, apa yang kita lakukan di bidang kelembagaan? Karena tugas di kelembagaan adalah bagaimana menguatkan lembaga dan menguatkan lembaga penyiaran. Teman-teman kan tahu nih, dengan adanya sistem online begitu, banyak yang sudah tidak lagi misalkan mendengar radio, tidak lagi misalkan melihat TV gitu. Nah, tetapi tidak boleh menyerah, mereka harus kita kuatkan. Apa yang kita lakukan? Salah satunya yang kita lakukan adalah membuat akademi radio. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi telah kita simak bersama program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Ketua KPI Bali Bapak Made Sunarse. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Made Sunarse pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama Pak ya. 3, 2, Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Om Yang Widi ku baca sloka sucimu, Patram puspang palang toyam, ditabur keikhlasan seperti yang engkau wahyukan.
bagai persembahan, seperti yang Engkau serukan. Oh Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan sejumput doa, dibungkus ketulusan seperti yang Engkau ajarkan. Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om. Lantunan Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga nada dan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Patricia, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke relung hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang. Seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap unity. Kendati kita berjarak dan tangan tak bersentuhan, biarkan hati selalu dekat dengan satu keyakinan yang sama untuk Hindu Dharma bercahaya. Karena Kriyana is our lifestyle, keep smiling, keep namaste, salam damai, Channel 3. Om Yang Widi, ku bersimpuh di kakimu dengan sekuntum bunga, dibalut ketulusan seperti yang Engkau sabdakan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.